Puji Tuhan, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Edi Papahan, dalam program Tetap Kuat bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman Tuhan yang hari ini kembali kita akan renungkan. Kita ambil di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Mari kita baca sama-sama. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara-saudara yang kekasih, pasal ini, ayat ini sering kita dengar pada saat Natal saja. Tapi hari ini, berita ini akan kembali saya dengungkan kepada saudara untuk mengambil makna rohaninya di dalam pembacaan ini. Dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya adalah ibu Tuhan Yesus, bertunangan dengan Yusuf. Masih situasi pertunangan, tetapi yang mengagetkan adalah ternyata Maria mengandung. Ya, saudara-saudara yang kekasih, seandainya tidak ada tulisan mengandung dari Roh Kudus, saya dan saudara, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan hari ini, saudara sedang bermasalah kalau mempercayai ayat ini. Tetapi kita bersyukur ayat ini menjelaskan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Haleluya. Dan bagi Maria itu juga satu hal yang luar biasa. Bagi Yusuf itu sesuatu hal yang bagaimana dia harus mau katakan. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, penjelasan rohani bahwa ini dari Roh Kudus, inilah yang membuat Maria bertahan dan menerima apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih, seandainya Maria mengandung bukan dari Roh Kudus, saya yakin saudara, Maria adalah perempuan yang tidak baik. Tetapi saat ini Maria dikatakan mengandung dari Roh Kudus, kita pastikan Maria adalah perempuan yang baik karena kita orang yang percaya. Tetapi apakah bagi Yusuf? Yusuf bimbang. Yusuf bingung. Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan Maria, artinya ada satu masalah di situ. Sama-sama orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak sama dalam pemandangannya. Maria berkata ini dari Roh Kudus, tetapi Yusuf belum mendapat penegasan. Dan akhirnya Yusuf mendapat penegasan dari malaikat yang sama yang berkata kepada Maria, dan malaikat yang sama berkata kepada Yusuf, dan Yusuf akhirnya percaya. Pelajaran yang kita ambil dari sini adalah bahwa kalau kita salah menilai terhadap seseorang, jangan langsung ambil kesimpulan. Bisa bilang amin? Jangan langsung menghakimi. Jangan dengar dari satu pihak. Kita harus mendengar dari pihak yang benar, pihak yang dari sumber yang sama, yaitu penegasan dari malaikat, penegasan dari Tuhan. Dan saat Yusuf mendapatkan penegasan dari Tuhan bahwa yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus, Yusuf menjadi tenang dan menerima Maria. Saudara-saudara yang kekasih, seringkali alasan rohani sekalipun kita tidak bisa terima kalau itu tidak sesuai dengan apa yang kita anggap baik. Bagaimana mungkin seorang Maria yang belum bertunangan lalu hamil, lalu memiliki alasan yang rohani? Sangat sulit, saudara. Tetapi saya percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, kita minta hikmat Tuhan untuk tidak salah menilai. Saudara-saudara yang kekasih, seringkali alasan-alasan rohani kita tidak mampu, tidak mempan untuk memberikan pengertian kepada sesama, pengertian kepada teman,
Mungkin engkau punya visi yang besar, tapi engkau ceritakan mereka tidak percaya. Mungkin engkau sudah punya penglihatan dari Tuhan, tapi engkau nyatakan mereka tidak percaya. Saudara nggak usah gundah, saudara nggak usah takut. Apa yang engkau terima, apa yang engkau yakini, terima saja. Paling tidak buat dirimu sendiri, engkau terima dan engkau percaya. Untuk orang lain, untuk orang dekatmu, Tuhan punya cara sendiri. Bisa bilang amin? Tuhan akan menegaskan apa yang kita anggap benar itu, apa yang kita yakini benar itu ternyata benar. Kalau itu berasal daripada Tuhan, Tuhan akan menegaskan kepada siapapun yang tidak percaya kepada apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Amin. Hari ini, apa yang kau sedang alami? Mungkin engkau mengalami seperti apa yang Maria alami. Banyak orang meragukan engkau. Tidak percaya, ada proses rohani yang berat terhadap dirimu. Seakan-akan engkau disalahkan dengan keadaan. Seakan-akan semuanya tidak percaya kepadamu. Padahal engkau tahu itu dari Tuhan. Saudara yang kekasih, kembali saya mau kasih tahu. Kalau itu benar dari Tuhan, Tuhan pasti bela. Tuhan pasti tolong. Yakinilah apa yang kita yakini hari ini itu berasal daripada Tuhan. Apa yang dikandung dari dirimu, apa yang dikandung dalam hidupmu, kalau itu berasal dari Roh Kudus akan melahirkan Yesus. Bisa bilang amin? Amin. Kalau itu dari Roh Kudus, kalau itu dari Roh Kudus sekali lagi akan mengandung kebenaran, akan mengandung sukacita, akan mengandung jiwa-jiwa. Amin. Saudara, izinkan saya berdoa buat saudara hari ini, dimanapun saudara berada. Bapa di dalam surga, hamba berdoa buat setiap mereka yang melihat ini Tuhan. Mungkin mereka saat ini sedang dalam keadaan apa yang mereka sedang alami. Banyak manusia tidak mengerti Tuhan, bahwa dia mengandung Roh Kudus. Banyak manusia tidak mengerti bahwa ada hal-hal rohani yang khusus yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tetapi banyak manusia tidak mengerti, bahkan menganggap dia aneh. Tapi hari ini saya percaya kalau itu berasal daripada Tuhan, maka Tuhan pasti akan membelanya. Setiap kami umat Tuhan yang berada di tempat ini, kalau kami sedang mengalami proses rohani yang kadang-kadang berat secara manusia, untuk Tuhan menghadirkan Yesus dalam kehidupan kami tidaklah mudah. Ada harga yang harus kami bayar. Mungkin ada cemooh orang, mungkin ada Tuhan Yesus fitnah orang, ada orang yang tidak percaya kepada kami. Tapi kami percaya Bapa, ketika Roh Kudus yang hidup dalam kami, Roh Kudus itu yang akan membela kami. Karena kami percaya Tuhan, di dalam maksud daripada Roh Kudus adalah jiwa-jiwa, adalah kemenangan, adalah sukacita. Terima kasih Bapa. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam kebimbangan Tuhan berikan penegasan untuk mereka terus hadir dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir senantiasa dalam kehidupan kami semua. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang kekasih, pemirsa dimanapun berada. Jika engkau ingin didoakan, saudara bisa hubungi nomor yang ada di video ini dan kami akan berdoa buat saudara. Dan jika saudara punya video yang ingin di-share atau ingin ditayangkan di program Tetap Kuat Ministry, kirim dalam nomor WA ini, kami akan tayangkan sebagai kesaksian dan bahan atau khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.